Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih berjumpa ya, meskipun lewat YouTube. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, kondisi sejahtera dan bahagia. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang suatu perilaku ya, perilaku kadang-kadang kalau dalam suatu pergaulan ya, misalnya kita kan sering bergaul dengan orang banyak ya, kadang-kadang ada orang yang seperti menarik diri dari pergaulan, sepertinya orang itu minder ya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan minder itu? Kalau kita tahu ya, minder itu adalah semacam kondisi psikologis ya, kondisi kejiwaan seseorang, di mana orang tersebut merasa dirinya itu selalu merasa tidak lebih baik daripada orang lain, selalu merasa dirinya itu jelek, merasa tidak sama dengan orang lain, posisinya merasa lebih rendah daripada orang lain, sehingga di dalam pergaulan ya, dia merasa perlu untuk menarik dirinya dari area pergaulan. Kadang-kadang dia merasa tidak mau berada dalam suatu komunitas karena dia merasa, wah itu kelompoknya orang kaya semua, itu para pegawai sementara saya bukan, itu orang-orang yang cerdas sementara saya orang yang terbatas ilmunya. Nah, hal-hal yang seperti itu ya, ketakutan atau rasa tidak mampu itu yang disebut dengan minder. Ini sebenarnya ya kondisi mental seseorang yang mana mental ini terblok, sehingga orang-orang yang minder ini orang yang akan sulit untuk berkembang. Kenapa ya saya katakan sulit untuk berkembang? Karena kalau orang-orang minder itu orang yang hanya berkutat di satu wilayah. Jadi dia itu tidak bisa keluar dari area nyamannya dia. Karena dia merasa dirinya tidak mampu, tidak bisa, tidak mungkin, ya mentalnya terblok, sehingga dia merasa dirinya itu kan tidak sama dengan orang lain, dan hal tersebut akan membuat dia sulit untuk berkembang. Sebenarnya ya ini kondisi minder seseorang itu ya, kalau kita perhatikan ya, sebenarnya ini berbahaya sekali dan harus segera kita atasi ya. Kalau misalnya di lingkungan keluarga kita ada yang minder, anak kita misalnya, atau siapa gitu, itu harus segera diatasi. Karena apa? Karena rasa minder ini akan menggerus rasa percaya diri. Jadi padahal untuk mencapai sukses itu orang kan harus percaya diri. Bagaimana orang mau percaya sama kita kalau kita misalnya tidak percaya diri? Bagaimana instansi mau percaya sama kita bila kita mau mencari pekerjaan ya, kalau kitanya sendiri tidak percaya diri? Jadi kunci sukses itu yang pertama itu kita tuh percaya diri. Nggak usah jauh-jauh ya. Kalau kita memakai pakaian aja, itu kalau kita percaya diri dengan pakaian itu, maka kita akan kelihatan bagus, kelihatan menarik, kelihatan nyaman. Kan seperti itu. Nah sekarang ya kita lihat aja ya, misalkan ya minder ya, kata-kata minder. Minder itu kan kebalikan dari rasa percaya diri. Orang kalau percaya diri itu kan saya katakan tadi itu adalah kunci sukses. Kunci sukses nomor 1 adalah percaya diri. Bedakan dengan sombong. Kalau orang sombong itu kondisi psikologis seseorang di mana dia ya, orang yang sombong itu akan fokus kepada kelebihan diri sendiri dan fokus kepada kelemahan orang lain. Itu kalau orang sombong. Tetapi kalau orang yang percaya diri akan fokus kepada kelebihan diri
tetapi dia menghargai kelemahan orang. Jadi itu bedanya antara percaya diri dan sombong. Jadi berbeda. Wah, dia mah katanya percaya terlalu kepedean sih, terlalu percaya diri sih. Seakan-akan percaya diri itu negatif, padahal percaya diri itu adalah hal yang sangat utama sekali untuk suatu kesuksesan. Sebenarnya apa sih faktor yang membuat dia tidak percaya diri? Ini banyak sekali hal ya yang membuat seseorang tidak percaya diri. Bisa karena ras, bisa karena suku, bisa karena dia merasa pendidikannya rendah, bisa karena latar belakang keluarga, misalkan dia anak yatim dan sebagainya gitu. Bisa karena perlakuan keluarga yang selalu orang tuanya misalnya membanding-bandingkan, oh si anu mah begini, kamu mah begitu kepada putranya itu. Sehingga anak itu akan menjadi minder kalau suka dibanding-bandingkan sama temannya. Jadi banyak hal yang membuat seseorang menjadi minder. Kemudian ya, apa sih tipsnya supaya kita keluar dari minder ya, keluar dari rasa minder tersebut? Yang pertama adalah selalu berpikir positif. Jadi kita itu supaya tidak minder harus selalu berpikir positif, bahwa Tuhan menciptakan kita itu dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Jadi kita harus ingat bahwa kita pun punya kelebihan. Jadi kita jangan hanya fokus kepada kelemahan diri yang akan menarik diri kita dari pergaulan, tetapi kita juga punya kelebihan, yang mana kelebihan itu harus kita kembangkan supaya kita itu memiliki eksistensi ya. Jadi artinya kita itu memiliki harga diri dan akhirnya kita menjadi percaya diri. Selalu berpikir positif. Kadang-kadang ya kalau misalkan ya orang yang selalu mengeluh ya, kalau orang yang suka mengeluh dan sering mengeluh, itu akan membuat pikiran-pikiran dia itu kan negatif, sehingga akan membuat dirinya menjadi minder. Itu kalau orang yang selalu berpikir negatif. Jadi yang pertama adalah berpikir positif. Yang kedua adalah kalahkan rasa takutmu. Jadi kita itu jangan takut untuk menghadapi sesuatu. Jangan takut. Jadi kita kan sadar bahwa manusia diciptakan Tuhan itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Orang-orang yang percaya diri pun itu dia juga memiliki rasa takut. Tetapi karena dia berusaha melawan dirinya sendiri supaya menjadi berani, maka akhirnya dia menjadi percaya diri dan menjadi tidak minder. Banyak sekali tokoh-tokoh yang sukses yang tadinya percaya diri, tetapi yang tadinya minder, dan karena dia melawan rasa mindernya sehingga dia menjadi sukses, menjadi percaya diri. Kemudian yang selanjutnya adalah atasi kelemahan. Biasanya kan begini ya, kalau orang-orang minder itu kan merasa, saya mah bodoh gitu, nggak mungkin bergaul sama mereka, saya mah bodoh. Nah, kelemahan-kelemahan itu, ketidaktahuan itu, ya kita pelajari. Kita tidak tahu dalam hal apa, misalnya kita merasa ilmu kita terbatas, maka solusinya adalah kita belajar gitu. Misalkan kita tidak tahu apa, kita belajar apa. Kita tidak tahu apa, kita belajar apa. Sehingga kelemahan-kelemahan kita itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Jadi kita tambahkan atau misalkan kita tingkatkan kelebihan dan kita kurangi kelemahan-kelemahan diri. Kemudian yang selanjutnya adalah kita kenal dengan diri kita. Artinya ketika kita mengenal diri kita ya, bahwa manusia itu tidak ada yang copy paste. Diciptakan Tuhan itu tidak ada yang sama. Bahwa manusia itu diciptakan Tuhan itu dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Maka dari itu kita hidup itu hanya satu kali. Hidup yang hanya satu kali ini, kalau kita tidak percaya diri, kita itu kan rugi.
Kita tuh hidup tuh cuma sekali. Jadi ketika hidup sekali, maka kita harus benar-benar eh, benar-benar bisa menjadi yang terbaik. Yang terbaik artinya kita itu selalu berusaha menjadi orang yang positif. Nggak ada sejarah orang-orang yang minder yang menjadi orang yang sukses, itu tidak ada sejarah. Hidup hanya sekali, maka lakukanlah hidup itu sebaik mungkin. Jadi kita hindarkan rasa-rasa minder, rasa takut, rasa tidak percaya diri, rasa-rasa yang mental kita terblokade, kita tuh hindarkan. Karena hal-hal tersebut akan membuat kita itu menjadi tidak berkembang dan tidak sukses. Karena kunci kesuksesan adalah rasa percaya diri. Beda ya antara sombong dan percaya diri. Jadi kita buang jauh-jauh rasa minder, karena rasa minder hanya akan membuatmu jalan di tempat. Hanya akan membuatmu tidak berkembang, ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ya. Mari kita sama-sama belajar mengurangi kelemahan-kelemahan diri kita sedikit demi sedikit, dan kita tingkatkan kelebihan-kelebihan kita, supaya kita menjadi orang yang percaya diri dan supaya kita menjadi orang yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.